Shalom adik-adik. Apa kabar ya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Yuk sebelum mulai kita jongkok bareng-bareng dulu. Ayo adik-adik. Pasukan Siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hore. Ayo adik-adik, sekarang kita duduk yang manis. Kita lipat tangannya, tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Berikanlah kami semua hikmat marifat yang daripada-Mu ya, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo adik-adik, siapkan hati kita. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Bapakku datang
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Terima kasih Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan, sebentar kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk negara kami ya Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kau berkati negara ini ya Tuhan, pemimpinnya dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kau berkati ya Tuhan COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia agar semua cepat selesai ya Tuhan, dan negara ini dapat kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Kita angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Ayo siapa yang mau Tuhan Yesus di rumah kita? Kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangannya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Senang-senanglah. senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus
Puji Tuhan. Ayo adik-adik yang udah senang-senang hari ini, kita duduk yang manis biar tambah senang, kita dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita angkat pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia,
Ya, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik semuanya, kita lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Biarlah pujian, penyembahan kami yang sudah kami bawa ke hadapan tahta kudus-Mu itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami supaya kami menjadi anak-anak yang mudah dibentuk dalam firman Tuhan. Kami mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Roh Kudus, pimpin kami supaya kami dengar-dengaran akan firman Tuhan dan diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Iya. Yuk adik-adik, semua yang di rumah siapkan Alkitabnya, buka Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat ke-31 ya. Firman Tuhan hari ini adalah Paulus bertobat ya, berbicara tentang kuasa untuk kita berubah ya. Kuasa untuk kita berubah, power to transform ya, bisa berubah ya. Jadi adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Sungguh-sungguh gak boleh main-main, firmannya diingat ya, direnungkan, lalu kita mau melakukannya. Ya adik-adik siap? Yuk kita mau dengar firmannya hari ini ya. Saat itu dalam firman Tuhan tentang Paulus, bukan Paulus, Saulus ya. Itu Paulus sudah bertobat ya. Saat itu hati Saulus berkobar-kobar adik-adik. Berkobar-kobar ya untuk apa? Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan adik-adik. Saulus ini jahat. Dia mengejar-ngejar murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Satu waktu ia menghadap imam besar adik-adik. Buat apa? Dia meminta surat kuasa dari imam besar itu untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan atau mengikuti Tuhan, ajaran Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem adik-adik. Ya, dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus waktu ke Damsyik, ketika ia sudah di dekat kota di Damsyik itu, tiba-tiba adik-adik ada kejadian, cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Ia akhirnya rebah ke tanah adik-adik. Setelah rebah ke tanah, kedengaranlah oleh Saulus suatu suara yang berkata kepada Saulus adik-adik, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, seperti itu. Ada yang bertanya di dalam suara itu pada Saulus adik-adik. Lalu jawab Saulus, siapakah engkau? Kau Tuhan, kata Saulus. Lalu dijawab lagi, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Kata suara itu ke Saulus adik-adik. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah
teman-teman seperjalanan Saulus. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Cuma dengar suaranya aja, tapi gak kelihatan orangnya. Tapi bukan setan, suara setan, itu suaranya Tuhan. Lalu Saulus bangun dan berdiri adik-adik. Lalu membuka matanya. Karena dia kan ada sinar terpancar, matanya jadi menutup, lalu rebah jatuh, dan sekarang dia berdiri lalu buka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat. Waktu dia buka mata, dia tidak dapat melihat adik-adik. Dia tidak melihat apa-apa. Dan orang-orangnya mereka harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik itu. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari loh adik-adik, Saulus gak bisa melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Kayak orang puasa ya adik-adik ya. Lalu di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Lalu firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan ya kepada Ananias. Ananias, jawab Ananias, ini aku Tuhan. Dia tahu ada yang memanggil dia, yaitu Tuhan ya. Firman Tuhan bilang begini sama Ananias, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan di sana carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan di dalam suatu penglihatan itu, ia juga melihat adik-adik bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu tuh yang dimaksud adalah siapa? Saulus yang tidak bisa melihat itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Gitu kata Ananias sama Tuhan. Dia jahat sama orang-orang yang kudusnya Tuhan. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Begitu cerita ke Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Ya, tapi Tuhan bilang sama Ananias begini. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku. Jadi maksudnya si Saulus telah dipilih sama Tuhan untuk dia dipakai Tuhan. Jadi alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya, Saulus yang akan menerima itu semua. Lalu pergilah Ananias ke tempat yang Tuhan suruh dan dia masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Kan Saulus diam di dalam rumah itu. Lalu katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu. Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, Ananias bilang gitu sama Saulus. Dan ketika itu juga waktu selesai mengatakan kata-kata itu Ananias kepada Saulus. Tiba-tiba adik-adik, seketika itu tiba-tiba selaput
yang menutupi mata Saulus yang membuat dia nggak bisa lihat itu gugur adik-adik dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu bangun, lalu dibaptis. Oh haleluya. Dan setelah itu ia makan dan pulihlah kekuatannya. Kenapa pulih? Karena 3 hari 3 malam selama dia tidak bisa melihat, dia tidak makan, tidak minum. Seperti orang berpuasa. Setelah matanya dicelikan lagi, bisa melihat lagi, dia makan, maka dia kembali sehat dan pulih. Lalu Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat adik-adik. Akhirnya dia sekarang berbalik. Bukan mengejar orang-orang yang percaya sama Tuhan. Bahkan dia di rumah-rumah ibadat memberitakan Tuhan Yesus. Ya, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah adik-adik. Dia sekarang jadi berani. Bukannya dia yang akan menangkap orang-orang Kristen, tapi dia mengajar tentang Tuhan, tentang firman, tentang Yesus. Dan dia bilang Yesus itu anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Ya, oh. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya adik-adik. Ya, setelah dia dicelikan matanya, lalu dia dibaptis, tahu enggak? Pengaruhnya semakin besar adik-adik. Karena kuasa Roh Kudus. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia memperkatakan itu di hadapan orang-orang banyak. Dan orang-orang banyak itu terheran-heran adik-adik. Karena tadinya dia mau menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi karena kasihnya Tuhan, Tuhan pilih dia untuk menjadi alatnya Tuhan. Untuk banyak orang bisa mengenal Tuhan. Tuhan kasih keberanian melalui Roh Kudus, dia berbalik. Saulus berbalik. Sekarang dia bukannya mengejar tapi mengajar. Bukan mengejar tapi mengajar. Mengajar tentang siapa? Tentang Tuhan. Dan dia bilang Tuhan itu anak Allah. Tuhan itu Mesias. Adik-adik, kalau Roh Kudus sudah turun atas kita, turun atas kakak, turun atas kalian, engkau akan diberikan roh keberanian seperti Saulus. Tuhan akan pakai engkau, kakak, ya kalian adik-adik, mama papa dengan luar biasa. Yang penting percaya, punya hati untuk Tuhan. Aku suka bikin salah, aku suka berdosa. Minta ampun adik-adik. Minta ampun dan tidak mengulangi lagi ya. Karena Roh Kudus akan memberikan kepada kita kelengkapan senjata Allah yang akan memurnikan semuanya, melengkapi semuanya. Siapa yang mau adik-adik dipakai Tuhan seperti Saulus? Nah, Saulus itu akhirnya setelah menerima Tuhan ganti namanya jadi Paulus ya. Waktu dia mengejar-ngejar namanya Saulus. Waktu dia mengajar sudah berubah namanya jadi Paulus ya. Paulus bertobat. Siapa yang mau jadi Paulus zaman sekarang? Ya, dipakai Tuhan luar biasa. Ayo kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
supaya kami boleh diubahkan menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Seperti Engkau mengubahkan Saulus menjadi Paulus yang mengejar-ngejar orang-orang yang percaya sama Tuhan dan akhirnya mengajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kuasa untuk kami dapat berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Dan Tuhan memakai kami untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Kami mau Tuhan pakai kami. Ini kami anak-anak-Mu, biar Tuhan yang akan selalu memperlengkapi kami dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Yuk adik-adik angkat tangannya, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak yang Yakub menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Dan apa saja yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Adik-adik yang percaya dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat.